Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini, mesti ini. Inilah perubahan. Kapan dia ngomong seperti itu? Anies ngomong datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa, tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi mengambil keputusan. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Anies Baswedan bicara ide perubahan? Kapan Anies Baswedan berbicara tentang masa depan Indonesia yang lebih baik? Seperti itulah kurang lebihnya yang dikatakan oleh Muhammad Sobari, yang memang beberapa tahun terakhir Muhammad Sobari ini seorang budayawan yang memang kadang tampak sekali memperlihatkan ketidaksukaannya, bahkan dalam tanda kutip kebenciannya kepada sosok Anies Baswedan. Lantas apa jawaban Pak Anies Baswedan? Kita langsung dengarkan berikut ini. Betul sekali. Ini agak serius sedikit nih soal ini. Bahwa kita harus mengembalikan agar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi guidance kita di dalam mengambil keputusan. Karena penghormatan kepada teori itu turun dan kalimatnya sederhana, teori, yang penting prakteknya. Loh, praktek itu pakai teori, betul tidak? Coba bikin kursi kakinya diganti 3, coba aja, nggak ada itu. Apa yang terjadi? Menurut saya harus dikembalikan, penting sekali. Dan kita mengalami sebuah pembelajaran dahsyat. Kalau ada orang bilang, oh ya kami percaya sains, oh ya kami percaya teknologi, kami percaya metode ilmiah. Ujiannya bukan pada saat normal, ujiannya itu saat krisis. Kapan itu? Kejadian 3 tahun lalu. Pada saat terjadi pandemi, pada saat itu ketahuan siapa pemimpin menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu ujian pemimpin sedunia, bukan cuma di Indonesia, sedunia. Kita sekarang mentertawakan yang pakai kalung-kalung macam-macam itu, yang pakai metode-metode macam-macam. Kenapa? Karena mereka menomorduakan sains, mereka menomorduakan teknologi, dan mereka tidak menghargai ilmuwan. Itu nggak keluar dari mikrofon ini ya. Jadi saya serius nih. Ketika terjadi pandemi, waktu itu saya sengkat, dan teman-teman boleh cari rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai sains atau dia sekedar lip service soal sains. Karena pada saat itulah kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah, dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan. Dan itu kan lawannya terdidik, bukan? Lawannya terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami. Kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan. Amat tidak populer. Ketika itu amat tidak populer. Dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang-pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Kita pakai ilmu pengetahuan, dan itu yang kita hadapi kemarin. Jadi menurut saya kejadian pandemi itu adalah satu wake up call bagi kita semua, bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kompas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang kewenangan,
Nggak bisa, karena kebijakan bukan soal selera. Kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ seringkali eklektik, harus induktif, harus deduktif, itu semua harus kita kerjakan. Dan tidak bisa kita hanya satu dari dua, kita harus eklektik pendekatannya. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran, ini membutuhkan kemauan untuk mendengar. Dan kalau dalam bahasa resminya mengedepankan teknokrasi. Teknokrasi di depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emir tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya. Itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan di Jakarta. Maka saya selalu bilang ada 4 urutannya. 1, prinsip keadilan, itu value-nya. Value-nya. Kemudian nomor kedua, interest-nya, public interest, itu nomor 2. Nomor 3, science, teknologi, ilmu pengetahuan, akal sehat, itu pendekatannya. Baru nomor 4, regulasi, peraturan perundangan dan lain-lain. Jangan dibalik. Seringkali di birokrasi itu ngambil keputusannya dibalik. Nomor 1, regulasi, peraturan, dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Nah, regulasi dibalik, urutannya menjadi seperti itu. Jadi dengan begitu, Bapak sekalian, maka ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Jadi Ketika merasa intelektual, seharusnya dalam menanggapi, dalam menilai seseorang itu harus berbasis dengan ilmu, ya harus menilai, berbicara dengan objektif sehingga tidak tampak kedengaran hanya sebatas opini dan asumsi belaka. Dan seperti itulah kita menilai
Muhammad Sobari ini yang seorang budayawan yang sering sekali menimbulkan kegaduhan terkait dengan statementnya ketika berbicara terkait dengan sosok Anies Baswedan. Entah kita tidak tahu seperti apa kenapa Muhammad Sobari ini seperti ya memperlihatkan ada kebencian yang begitu mendalam kepada sosok Anies Baswedan. Bahkan Muhammad Sobari mengatakan kapan Pak Anies bicara perubahan. Perubahan apa yang dimaksud oleh Pak Anies selama ini di dalam pidato-pidatonya, dalam forum-forum perbincangannya. Nah, kita juga sudah mendengarkan bagaimana Pak Anies di ITB yang Masya Allah di depan para alumni memperlihatkan intelektualnya, memperlihatkan otak besarnya, pikirannya, dan juga gagasannya terkait dengan bangsa Indonesia, bahwa pemimpin itu diuji kapasitasnya bukan saat normal, tapi ketika dalam situasi yang kritis dan juga darurat, disitulah ketahuan siapa pemimpin yang selalu mengedepankan sains, siapa yang mengedepankan pendekatan ilmu pengetahuan daripada yang gerusu-gerusu. Nah, Pak Anies ambil contoh ketika COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, dan salah satu keberhasilan terbesar Pak Anies ketika itu adalah mampu menangani COVID dengan baik. Padahal kita tahu Jakarta adalah interaksi yang tidak pernah mati, kota besar di Indonesia, lintas negara, lalu lintas, dan juga interaksi dari orang dari berbagai negara, tapi Pak Anies mampu menekan dan memberikan solusi yang terbaik bagi COVID-19. Dan saya kira bagi kita yang sering mengikuti pembicaraan Pak Anies di forum-forum sangat jelas, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Sobari yang kapan Pak Anies bicara perubahan, apa konsep Pak Anies terhadap masa depan Indonesia. Sangat jelas Pak Anies ini sudah pernah membuktikan juga di DKI Jakarta, dan pidato-pidato beliau, perbincangan-perbincangan beliau memang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh bangsa ini. Itulah sosok Pak Anies Baswedan, selalu menjawab cacian dengan karya, menjawab framing dengan fakta, dan menjawab segala kebencian dengan senyum, santun, dan juga tentu kenyataan. Sekian, terima kasih.